Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wassalatu ala nabiyyina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qawlin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'a raki'in. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dari rahmat Allah, marilah senantiasa kita mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita, baik aktivitas yang sekaitan dengan urusan dunia, demikian juga aktivitas yang sekaitan dengan urusan akhirat dapat kita laksanakan. Termasuk saat ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yakni melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan seluruh aktivitas keseharian kita Allah berkenan untuk menerimanya. Amin. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang telah dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Jamaah Jumat yang saya muliakan, selaku khatib saya mengharap kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah itu senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena hanya dengan cara itu kita bisa meraih keselamatan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang saya muliakan, dalam kesempatan ini yang akan saya sampaikan sebagai pengisi pada khutbah Jumat hari ini adalah 3 ayat berdampingan atau 3 ayat yang selalu bergandengan di dalam Al-Quran. Menurut Al-Faqih Abdul Lais As-Samarqandi, misal seorang ulama fikih, beliau mengatakan 3 ayat bergandengan ini tidak diterima yang satu kalau yang lainnya itu tidak dilakukan. Jadi ayat ini selalu bergandengan di dalam Al-Quran. Kalau Allah memerintahkan yang satu, juga Allah memerintahkan ayat yang bergandengan dengannya. Kalau hanya dilakukan yang satu saja, sementara yang lain ditinggalkan, maka menurut Al-Faqih Abdul Lais As-Samarqandi itu tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, seperti ayat yang saya bacakan pada awal khutbah, aqimus salat wa atuz zakata warka'u ma'as.
dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat, dan bersujudlah bersama orang-orang yang bersujud. Ini ada dua perintah di sini. Yang pertama, ini sholat, dan yang kedua, wa'ati zakat. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Kalau orang hanya mendirikan sholat sementara meninggalkan zakat, padahal dia termasuk orang wajib zakat, maka sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, ada orang rajin berdoa, rajin menyumbang, rajin bersedekah, padahal berzakat, tetapi dia tidak mendirikan sholat, dia tidak melaksanakan sholat waktu. Kalau masalah sumbangan, zakat, sedekah, dia rajin, dia tidak pikir kalau ada permintaan sumbangan, dia tidak pikir langsung dia laksanakan, tetapi dia tidak sholat, maka harta yang diinfakkan itu, didermakan itu, disedekahkan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak sholat. Jamaah Jumat yang saya katakan, jadi Allah memerintahkan tidak sholat, lalu memerintahkan juga untuk mengeluarkan zakat. Sholat itu adalah hubungan kita langsung kepada Allah. Ini perintah Allah. Dan juga Allah memerintahkan kita berzakat. Sementara kita kalau berzakat itu hubungan kita dengan manusia, ibadah sosial, membantu sesama manusia. Kalau kita berzakat, zakat itu ya sesuatu kewajiban bagi orang yang mencapai harta itu ukuran nisab dan ukuran haul. Kalau ukuran nisab itu adalah ukuran jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, katakanlah seperti kalau emas itu nisab atau jumlah emas yang wajib dikeluarkan itu, artinya kalau sudah mencapai jumlah itu maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya emas itu. Kalau sudah mencapai 96 gram, sudah mencapai 96 gram, maka dia wajib berzakat. Ya. Itu batas minimal. Kalau kita sudah memiliki emas 96 gram, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau kita tidak mengeluarkan zakatnya, berarti kita berdosa, dan itu diperintahkan oleh Allah. Ya. Itu zakat. Kalau sedekah itu tidak tertentu berapa keikhlasan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau zakat itu wajib. Apalagi tapi itu batas minimal 96 gram. Kalau uang ya sejumlah harga emas 96 gram itu. Yang katakanlah kalau 1 juta 1 gram berarti 96 juta. Kalau kita memiliki uang 96 juta maka kita sudah wajib mengeluarkan zakat. Kalau sudah mencapai haulnya, haul itu adalah sudah sampai 1 tahun kita miliki. Jadi kalau belum 1 tahun kita miliki harta itu walaupun cukup nisabnya, jumlahnya, batas minimalnya kita wajib mengeluarkan zakat, tetapi belum sampai 1 tahun, maka itu belum kita wajib mengeluarkan zakat. Jadi sudah sampai jumlahnya, jumlah nisabnya itu ukuran minimalnya, dan sudah sampai haulnya 1 tahun. Jadi setiap tahun kita hitung harta yang kita miliki. Jadi berapa kalau kita memiliki lebih dari 96 gram, atau kita memiliki uang lebih dari seharga emas 96 gram itu, maka kita hitung secara keseluruhan, kemudian kita keluarkan 2,5%. 2,5%. Jadi kalau dalam 1 juta kita hanya mengeluarkan 25.000. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Jamaah cuma yang saya bilang. Jadi kalau kita meninggalkan sholat tetapi kita mengeluarkan zakat, padahal kita wajib mengeluarkan zakat, termasuk memiliki hak yang wajib mengeluarkan zakatnya, berarti sholat kita tidak diterima. Ini menurut Al-Faqih Abdullah As-Asma'ani. Itu ayat yang pertama. Ya.
Kalau salat tadi itu hubungan langsung kita pada Allah. Hablum minallah. Sementara zakat adalah hablum minan-nas, hubungan kita dengan sesama manusia, ibadah sosial. Ibadah sosial. Allah juga perintahkan kita supaya kita hambanya ini senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan-nas. Ya, siapa yang tidak melakukan itu, maka dia termasuk orang yang hina. Allah mengatakan, "Duribat 'alaihim zillah wa inna ma tuqim illa bihablin minallah wa hablin minan-nas." Kamu sekalian senantiasa diliputi kehinaan di mana saja kamu berada. Aina ma tuqim, di mana saja kamu berada, selalu hina. Illa bihablin minan-nas, la illa bihablin minallah wa hablin minan-nas. Kecuali orang yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah, tentu dengan ibadah. Hubungan kita dengan Allah itu dari ibadah. Wa hablum minan-nas, ada yang memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, dengan melalui muamalah. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Termasuk tadi mengeluarkan zakat, bersedekah kepada sesama. Itu juga termasuk ibadah sosial, hubungan kita dengan sesama manusia. Itu yang pertama, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Kalau hanya melakukan salah satunya saja sementara yang lain ditinggalkan, maka itu tidak diterima oleh Allah menurut Abu Qais As-Sam'ani. Kemudian yang kedua, atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kita Allah memerintahkan kita senantiasa taat atas perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan penguasa. Jadi taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Seperti perintah kepada Allah, kita diperintahkan mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Kalau salat itu semua orang diwajibkan salat. Orang miskin, orang kaya, laki-laki, perempuan, kecuali yang perempuan itu haid, berhalangan, itu tidak wajib zakat, tidak wajib salat saat itu. Tapi kalau zakat itu tidak semua orang diwajibkan mengeluarkan zakat, hanya yang wajib zakat saja, hanya yang punya harta lebih dari ukuran minimal misalnya. Jadi Allah memerintahkan kita taat pada perintahnya. Allah juga memerintahkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan, naik haji bagi yang mampu. Jadi ibadah haji itu tidak semua orang diwajibkan untuk beribadah haji, hanya yang mampu saja. Yang tidak mampu itu tidak wajib zakat, tidak wajib naik haji. Sama saja dengan berzakat, tidak semua orang diwajibkan untuk berzakat. Jadi orang miskin itu tidak diwajibkan berhaji, tidak diwajibkan berzakat, berinfak, tetapi sholat harus sholat. Itu juga perintah Allah. Dan juga perintah Allah itu supaya kita selalu berkata benar. Perintah Allah juga itu. Kadang-kadang kita hanya menganggap bahwa perintah Allah itu tidak sholat, tapi Allah juga memerintahkan kita supaya berkata benar. Kapan dari mana saja kita berkata. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Jadi kalau kita berkata dengan kata yang tidak benar, alias berdusta, berbohong, mengkerjani, berarti kita melakukan larangan Allah. Kita diperintahkan taat kepada Allah. Kemudian juga diperintahkan untuk taat kepada Rasulnya. Rasul Allah itu dia membawa perintah Allah juga. Perintah Allah juga. Sehingga Allah mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa saja yang disampaikan, diperintahkan Rasul kepadamu, maka terimalah, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarangkan, maka tinggalkanlah. Jadi kita harus taat kepada
apa yang disampaikan oleh Rasulnya, ya, terutama ya, sunnah-sunnah Nabi. Jangan menganggap bahwa itu sunnah saja. Ya, berarti kita menganggap penting apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, siapa yang senantiasa menjaga ibadah sunnahnya, maka pasti dia tidak meninggalkan kewajiban ibadah yang wajibnya. Ya, tapi kalau ibadah yang wajibnya pun ya, tertinggal, ya, sering dilupakan, berarti mungkin ibadah sunat itu ya, diabaikan. Jamaah Jumat yang saya muliakan, jadi taat kepada Allah itu tidak diterima kalau kita tidak taat kepada Rasulnya. Demikian juga sebaliknya, kita hanya ya taat kepada Rasulnya, tetapi kita tidak taat atas perintah Allah, maka ketaatan kita kepada Allah, kalau kita tidak taat kepada Rasulnya, itu tidak diterima oleh Allah. Atau sebaliknya, kita taat kepada Rasulnya, kita tidak taat kepada Allah, perintah Allah, maka itu juga tidak diterima oleh Allah. Jadi ini ayat selalu bergandengan di dalam Al-Quran. Kemudian terakhir, ya, ayat yang bergandengan yang disampaikan oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi adalah Anishkurli wal walidain. Bersyukur kepada ini kata Allah. Anishkurli wal walidain, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Ya, Allah memerintahkan kita supaya bersyukur semua nikmat-nikmat Allah. Sungguh banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita manusia. Ya, maka kita wajib untuk mensyukurinya. Bagaimana bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita manusia? Yaitu dengan ya menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nikmat yang Allah berikan itu kita syukuri dengan memanfaatkan di jalan yang disukai oleh Allah, dan bukan sebaliknya. Pemana Allah memberikan kesehatan, apa di sini pengelolaan kita sehat-sehat, maka kesehatan yang diberikan oleh Allah itu kita syukuri. Bagaimana mensyukuri kesehatan itu? Kita pakai untuk taat menjalankan perintah Allah, dan bukan untuk melakukan larangan Allah. Ya, nikmat kesehatan, mata kita ini masih normal, ya, dipakai untuk melihat apa yang diperintahkan Allah, yang disenangi, yang diridhoi Allah. Yang justru mata yang normal yang diberikan Allah itu kita pakai untuk melihat yang diharapkan oleh Allah. Ya, begitu seterusnya, semua nikmat yang memberikan kita manfaatkan jangan disukai dan diridhoi oleh Allah. Ya. Kemudian Anishkurli wal walidain, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Bagaimana bersyukur kepada kedua orang tua? Yaitu dengan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, manusia yang paling berjasa di dunia ini bagi kita manusia ini adalah orang tua. Tidak ada yang paling berjasa di atas jasa kedua orang tua. Orang tua itu adalah orang yang paling berjasa. Makanya Allah ketika menyebutkan wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, Allah telah memutuskan alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sungguh jangan ada yang bersembah selain Allah, wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Islam menyebutkan Allah memerintahkan kita menyembah kepadanya dan tidak menyembah selainnya. Maka urutan kedua adalah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu sangat berjasa kepada kita. Dia yang mengandung kita, dia yang melahirkan, dia yang memelihara kita. Makanya Nabi mengatakan al-jannah tahta aqdamil ummahati. Surga itu ada di bawah telapak kakiku. Ya, kalau kita tidak mengabaikan, tidak memperhatikan, berbuat baik kepada kedua orang tua, maka kita lah ada orang yang siap, orang yang celaka. Apalagi kalau orang tua tidak ridha kepada kita. Kami mengatakan Allahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain.
Keridhaan Allah itu tergantung dari keridhaan orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka kedua orang tua. Allah tidak akan meridai kita kalau kita tidak Allah tidak meridai kita kalau kita tidak diridai oleh orang tua, dan Allah akan membenci kalau orang tua membenci. Jamaah juga sekalian, kesimpulannya bahwa menurut Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi ada 3 ayat bergandengan, tidak diterima yang satu kalau yang lainnya ditinggalkan. Yang pertama, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, tidak diterima sholatnya kalau zakatnya ditinggalkan, atau sebaliknya tidak diterima zakatnya kalau sholatnya tidak dilakukan. Kemudian kedua, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Tidak diterima ketaatan kita kepada Allah kalau ketaatan kita kepada Rasulnya diabaikan. Kemudian yang terakhir, bersyukur kepada Allah dan bersyukur berbuat baik kepada orang tua. Tidak diterima kesyukuran kita kepada Allah kalau kita tidak berbakti, tidak berbuat baik kepada orang tua. Demikian juga sebaliknya, kalau hanya berbakti kepada orang tua sementara tidak melaksanakan, tidak bersyukuri nikmat Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, maka kesyukuran kita, berbuat baik kita kepada orang tua itu tidak diterima oleh Allah. Barakallahu fiikum wa lakum karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati was-sikril hakim wa taqabbal minna wa wassalamu. Alhamdulillah, alhamdulillah kita kathir berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina karim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa ibadallah. Ittaqullaha bisaba'ina wa bil khabar wa ta'amana wa sajada wa alamu anna Allah ta'ala binafsi wa ta'ala bi malaikati qudsi wa ta'ala bi yu'minuna bi malaikati wa ismi wa qala ta'ala akhbara wa amara anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala ta'ala ba'd khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatu sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa 'alaina ma'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna wa arhamna, Allahumma aslihna wa arhamna, Allahumma subhana salatin wa subhana salat muslimin wa ja'alna qawlatan qawlatan ta'ala Indonesia amin wa sallallahu muslimin. Allahumma pilih muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadar hajat. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha katsiran wallahu ya'lamu ma tasna'un.